Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Nurrohma. Aku dari kelas F2 Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Pada video kali ini, aku mau ngebahas tentang transformasi tradisi sufistik pesantren pada masyarakat. Kali ini, aku mau ngebahas tentang 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana proses transformasi sufistik di pesantren. Kedua, cara menerapkannya di era modern. Ketiga, dampaknya pada masyarakat. Dan yang terakhir, bagaimana sih melestarikannya? Oke, kita akan membahas tentang proses transformasi tradisi sufistik pesantren di masyarakat. Proses transformasi tradisi sufistik di pesantren adalah perubahan yang membuat nilai-nilai tasawuf gak hanya dipelajari di pesantren saja, tapi juga bisa dirasakan dan diamalkan oleh masyarakat luas. Perubahan ini dilakukan dengan ajaran agar lebih mudah dipahami, serta menyesuaikan ritual-ritual sufistik seperti zikir dan suluk, agar relevan dengan kehidupan modern. Selain itu, pesantren gak hanya fokus pada pembinaan spiritual santri, tapi juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan yang menanamkan nilai-nilai sabar, rendah hati, dan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari ini, kita bisa memanfaatkan teknologi digital seperti sekarang. Contohnya seperti media sosial, aplikasi belajar, dan diskusi kelompok. Ini membuat ajaran tasawuf bisa tersebar luas dan mudah diakses terutama oleh generasi sekarang yang hidup di era digital. Meskipun melakukan banyak perubahan, pesantren tetap berusaha menjaga keseimbangan agar nilai-nilai sufistik aslinya nggak hilang, sehingga ajaran spiritual dan moral tetap kuat dan mampu menjawab tantangan zaman sekarang. Aku udah ngebahas tentang transformasi kan. Apa sih itu transformasi? Transformasi menurut KBBI yaitu perubahan rupa. Contohnya itu seperti bentuk, sifat, atau fungsi, dan lain sebagainya. Oke, pembahasan kedua yaitu implementasi transformasi pendidikan sufistik pada era modern. Implementasi pendidikan sufistik di pesantren masa kini itu caranya mudah banget loh. Kayak nilai-nilainya kayak sabar, ikhlas, syukur, dan tawakal itu diajarkan lewat aktivitas sehari-hari yang ringan, misalnya zikir santai dan introspeksi diri. Jadi nggak cuma diajarkan di kelas doang loh teman-teman. Terus sekarang banyak juga yang menggunakan teknologi digital kayak video di YouTube, konten TikTok, atau podcast, dan aplikasi belajar lainnya agar anak muda sekarang itu kan suka main gadget, bisa mudah ngerti dan ikut mengakses dengan mudah. Dan guru juga berperan penting. Jadi guru itu harus mencontohkan sikap dan akhlak yang baik biar kita sebagai murid itu bisa lihat dan tiru secara langsung. Nilai-nilai sufistik ini juga dikaitkan dengan masalah sehari-hari kayak misalnya stres atau kecemasan pada hidup, supaya terasa nyata dan bisa membantu kita untuk menghadapi dunia yang makin ribet sekarang. Jadi walaupun pakai cara modern ini, inti ajarannya tetap gak hilang dan malah makin berguna buat bekal hidup kita di zaman sekarang. Nah, pembahasan ketiga yaitu dampak transformasi tradisi sufistik pesantren bagi masyarakat. Transformasi sendiri kan udah aku jelasin tadi kan. Terus di sini itu membawa banyak dampak positif, yaitu pertama, solidaritas sosial masyarakat menjadi lebih kuat melalui program-program kemanusiaan dan kerjasama secara rutin dilakukan di pesantren. Ketiga, pesantren juga menjadi tempat pengembangan ekonomi masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan yang membantu meningkatkan kesejahteraan warga. Keempat, tradisi sufistik semakin tersebar luas karena sekarang kan udah zaman digital kan. Jadi membuat generasi muda dan masyarakat perkotaan itu mudah mengakses nilai-nilai seperti tasawuf ini. Dan yang terakhir yaitu pesantren modern memberikan layanan tambahan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan mediasi konflik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembahasan terakhir yaitu cara melestarikan tradisi sufistik pesantren di era modern ini. Di sini aku mengambil salah satu contoh pondok pesantren At-Tanwir di Bojonegoro
yang tetap mempertahankan sistem belajar kitab klasik atau kitab kuning dengan metode sorongan, petonan, dan holako yang membuat proses belajar menjadi personal, mendalam, dan melatih karakter seperti sabar dan teliti. Nilai tasawuf seperti rendah hati dan syukur diajarkan agar santri menjadi pribadi matang spiritual dan berakhlak mulia. Pesantren juga mengajarkan pelajaran kayak bahasa Arab, itu pasti dong, bahasa Inggris, terus belajar teknologi dan wirausaha agar santri siap menghadapi dunia modern dengan fasilitas lengkap dan pelatihan organisasi seperti kepemimpinan. Kesimpulan dari seluruh rumusan masalah ini yaitu transformasi tradisi sufistik ini menunjukkan bahwa pesantren mampu menjaga inti ajaran tasawuf sambil menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan metode pembaruan dan integrasi nilai-nilai sufistik dalam sosial dan pendidikan, pesantren tetap menjadi sumber moral dan agen perubahan. Pendidikan sufistik juga harus menggabungkan teknologi dan praktek mudah dicerna agar relevan. Dampaknya itu memperkuat komunitas dan spiritual sekaligus berkontribusi sosial ekonomi. Metode tradisional seperti sorongan dan metonan tetap penting untuk menjaga kedalaman spiritual seperti fasilitas modern dan pelajaran baru. Tetap penting untuk menjaga kedalaman spiritual seperti fasilitas modern dan pelajaran baru untuk mempersiapkan santri dalam menghadapi dunia luar ini. Terima kasih teman-teman udah ngedengerin video kali ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.